akan ada sesi diskusi untuk tanya jawab. Waktu dan layar saya persilakan kepada dokter. Oke, terima kasih banyak kepada tadi siapa ya namanya, Runi ya? Gina atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan mulai ya presentasi sharing hari ini tentang kusta. Karena sekarang saya lagi megang di Rumah Sakit Kusta Sitanala. Jadi kusta itu kan kalau teman-teman nggak tahu ya di koas kulit di UIN gimana, apakah sering ketemu tuh kasus kusta? Kalau dulu sih aku waktu koas jarang ya ketemu kasus kusta gitu. Karena endemiknya memang di Tangerang. Oke, ini kita mulai aja tentang penyakit kusta. Penyakit kusta itu harus tahu ya dokter umum. Ya, kita mulai aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita mulai dari definisi dulu ya teman-teman. Definisinya, dia adalah suatu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan dia adalah penyakit yang menular. Afinitas utama yang diinfeksi oleh Mycobacterium leprae ini adalah saraf tepi atau perifer, saraf perifer lah ya, kemudian kulit dan organ-organ tubuh yang lainnya bisa juga kena seperti mata, mukosa saluran nafas atas, otot, tulang, dan testis, kecuali saraf pusat, dia tidak mengenai CNS sama sekali ya. Kemudian etiologi dan patogenesisnya. Tadi kan penyebabnya udah tahu ya, M. leprae ditemukan oleh Hansen tahun 1873 di Norwegia. Awalnya dia nggak bisa diperbanyak lah ya, dibiarkan. Nah, tapi tahun 60 itu dia berhasil dibiarkan di kaki mencit oleh namanya Shepard. Kemudian dia diketahui kalau dia itu ternyata bentuknya itu batang atau basil, kemudian dia sifatnya BTA dan dia sifatnya adalah gram positif. Nah, ini adalah 10 negara yang penyumbang kasus baru kusta tahun 2010 dan kita lihat sendiri di sini Indonesia nomor 3. Tapi tetap top skornya di dunia itu tetap India ya sampai sekarang. Cuman sedih aja Indonesia masih termasuk ke dalam 10 besar. Gitu. Dan yang paling banyak itu di daerah Jawa ya, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, Banten masih banyak. Kemudian ini tadi yaitu kontak penyebarannya itu melalui kontak langsung dengan kulit atau mukosa nasal yang berasal dari droplet ya, jadi dari inhalasi. Kemudian dia bisa bertahan hidup di droplet ini, dia bisa bertahan hidup selama 2 hari bahkan sampai 10 hari gitu kalau lingkungannya lembab. Masa inkubasinya lama banget, jadi 2-5 tahun, bisa asimptomatik tuh pasiennya, sebenarnya dia udah kena tapi nggak muncul gejala klinis gitu. Kemudian setelah infeksi terjadi, gejala klinisnya itu baru muncul sekitar paling cepat 3 bulan, tapi biasanya pada pasien-pasien kusta itu kronis, jadi udah tahunan baru muncul gejala klinisnya. Karena apa? Karena sebenarnya daya invasi dari M. leprae ini rendah gitu. Jadi pasien-pasien yang bisa mengalami infeksi itu yang memiliki SIS atau sistem imunitas seluler yang rendah. Kalau SIS-nya baik, dia juga bisa sih terkena. Tapi biasanya dia klinisnya ke arah tuberkuloid, sedangkan yang rendah dia akan ke lepromatosa. Teman-teman sebentar dulu ya. Oke, maaf terjadi sebentar ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya. Kemudian bagaimana cara mendiagnosis dan cardinal sign, tanda-tanda utamanya. Jadi ada 3 tanda utama. Yang pertama itu dari kelainan kulit ya, atau kita sebutnya bercak. Dan yang khas dari kusta itu biasanya ada anestesi. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu di klinik atau di puskesmas, orang kayak kelihatannya penyakit sakit kulit nih ada putih-putih gitu. Kita mungkin diagnosis awal ngelihat kayak pityriasis gitu kan. Tapi ketika ditanya lagi, dia ini kerasa nggak atau Pak ini kerasa nggak bercaknya gitu. Ternyata dia bilang ini nggak berasa dok gitu. Wah kita harus curiga nih ke arah kusta gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada penebalan saraf dengan gangguan fungsi. Jadi biasanya kalau kita raba itu sarafnya itu menebal dan terjadi gangguan fungsi. Seperti kita tahu fungsi saraf itu ada 3 ya.
fungsi sensorik, kalau terganggu berarti terjadi anestesi, kemudian ada fungsi motorik, berarti terjadi paresis atau paralisis, kemudian otonom, terjadi anhidrosis, jadi nggak bisa ngeluarin keringat ya. Karena dia anhidrosis, pecah-pecah, jadinya terjadi visura, biasanya kulitnya pecah-pecah gitu. Kemudian yang ketiga ditemukan BTA positif, karena balik lagi tadi M. leprae itu dia adalah basil tahan asam. Nah ini, kalau misalkan ada yang positif di antara ini, kita sebut sebagai kusta. Jadi kusta itu belum tentu ada kelainan kulitnya. Ada pasien yang dia itu nggak ada kelainan kulit sama sekali, tapi dia tangannya glowing, tangannya bengkok gitu, kayak gini. Nah itu namanya kita sebut sebagai kusta neural. Jadi dia nggak ada lesi kulitnya sama sekali, tapi diagnosisnya tetap kusta. Itu. Untuk membuktikan BTA-nya susah dong, karena nggak ada lesi kulitnya kan. Kita mau ngambil dari mana kerokan kulitnya, orang nggak ada lesinya. Jadi untuk membuktikan dia BTA-nya positif atau enggak, sebenarnya diambil dari biopsi saraf. Tapi itu kan invasif ya, jadinya biasanya nggak dilakukan. Kemudian tanda tersangka kusta. Pertama dari kulitnya dulu. Tersangka itu berarti kita curiga aja ya, suspected. Pertama, lesinya tuh banyak, macam-macam. Jadi kita bisa sebut kusta itu kayak the greatest imitator gitu. Pernah dengar ini kan sifilis ya, sifilis kan juga greatest imitator. Kusta ini juga greatest imitator. Jadi biasanya dokter-dokter puskesmas kadang nggak aware gitu kalau ini tuh kusta. Pertama dia bentuknya bisa makula, kalau agak menebal sedikit dia disebut plak eritematosa, atau dia bisa juga hipopigmentasi. Terutama biasanya di predileksi di wajah dan telinga. Kemudian tadi ada bercak yang hipo atau anestesi. Hipestesi atau anestesi ini tersangka, kita harus curiga ke kusta. Bercaknya nggak gatel. Kalau gatel kan kita jelas ya jamur gitu kan. Kalau nggak gatel bisa apa nih, bisa vitiligo kalau di hipopigmentasi atau depigmentasi atau kusta gitu. Kemudian bisa juga dia bentuknya mengkilap kayak bersisik, kayak psoriasis gitu gambarannya. Itu juga bisa ke arah kusta. Terus bisa juga ada kulit yang harusnya kayak di kulit tangan nih misalkan, kan harusnya ada bulu-bulu ya, ada rambut-rambut gitu. Tapi itu ada daerah misalkan yang tidak berambut. Kemudian ada nodul yang tidak nyeri. Atau nyeri juga bisa termasuk kusta. Jadi kusta itu belum tentu nggak nyeri ya. Kalau dia terjadi reaksi biasanya dia nyeri. Jadi jangan terkecoh juga. Kemudian tanda selanjutnya itu bisa dilihat dari saraf perifernya. Yang penting yang pertama, kalau ada nyeri tekan atau nyeri spontan pada saraf. Jadi pasiennya biasanya ngeluh-ngeluhnya nyeri pada kaki atau tangan. Terus terasa seperti kesemutan atau tertusuk-tusuk pada anggota gerak. Ada kelemahan pada wajah atau ekstremitas. Kemudian ada cacat atau deformitas, ini yang paling khas banget ya. Kalau ada cacat atau deformitas ini biasanya udah late onset, ya ketahuannya pasti udah lama nih. Dan ada ulkus. Kan pada pasien-pasien DM itu suka ada ulkus ya di kaki gitu, karena mereka baal. Ini juga harus diwaspadai kalau ada ulkus ini ya. Nah, ini alur diagnosis dan klasifikasi dari kusta. Jadi kalau kita tadi ketemu cardinal sign yang 3 poin itu, berarti kita udah langsung diagnosis ke kusta gitu. Nah, terus nanti kita klasifikasiin lagi. Ada yang namanya pausibasilar, ada yang namanya multibasilar kan teman-teman ya. Jadi nanti dilihat, apa aja poin yang dilihat? Jumlah bercaknya, gangguan fungsi syaraf yang terganggunya ada berapa, sama BTA-nya. Nanti di sini dilihat kalau jumlah bercaknya itu 1 sampai 5, fungsi syarafnya cuma 1 yang terganggu dan BTA negatif masuknya PB. Kalau yang seperti ini berarti masuknya MB gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada sih tanda-tandanya, tapi kayak misalkan gambarannya cuman kelemahan aja atau nyeri aja gitu di sarafnya. Ada bercak sih, tapi nggak anestesi, kan ragukan ya. Gitu. Berarti kita harus pikirkan diferensial diagnosis yang lain. Nah, untuk lebih memperkuat lagi secara klinis, kita lakukan pemeriksaan laboratoris dengan BTA. Atau diobservasi lagi nanti 3-6 bulan, dilihat lagi dari atas. Balik lagi ke atas ini, lihat cardinal sign-nya, kemudian makin jelas nggak nih cardinal sign-nya. Kalau makin jelas berarti masuk ke kusta. Gitu. Kalau misalkan kita masih ragu juga untuk kedua kalinya, baru dirujuk ke rumah sakit, ke dokter spesialis kulit ya. Kemudian kalau nggak ada salah satu dari ketiga cardinal sign itu, berarti bukan kusta. Ya.
Selanjutnya ini tadi dari gambaran kulitnya ya. Kalau bercak merah nih, diferensial diagnosisnya bisa psoriasis, kan dia merah. Terus ada sisiknya juga gitu. Terus ada tinea circinata, dia bercaknya agak meninggi, kemudian meradang. Kemudian ada dermatitis seborrhoik, itu ada sisik-sisik gatal, kronis residif gitu ya. Kemudian bercak putih yang terkecoh juga vitiligo. Ini kebetulan vitiligonya banyak nih. Kalau PB kan biasanya dia cuma satu ya. Kalau pasien yang vitiligonya cuma 1 biji atau 2 biji, itu kita malah curiga ke arah kusta gitu. Karena PB kan biasanya bercaknya cuma 1-5 ya. Kalau banyak kayak gini, malah kita nggak terlalu berpikir ke arah Pauci basilar gitu. Mungkin yang lain. Kemudian pityriasis versicolor nih juga yang mengecoh, dan pityriasis alba. Kemudian dari nodul bisa neurofibromatosis ya. Kemudian ada sarkoma kaposi, kayak nodus-nodus juga, tapi kalau dicek BTA-nya semuanya negatif ya, ada verruca vulgaris juga. Ada papul-papul gitu ya. Nah, sekarang klasifikasinya. Jadi klasifikasi itu berkaitan dengan BTA, dan manifestasi klinis itu berkaitan dengan kekebalan tubuh. Kan tadi kan sebenarnya daya invasi dari M. leprae itu rendah ya. Jadi baik atau buruknya manifestasi klinis pada pasien itu berkaitan dengan sis atau kekebalan seluler. Jadi imunitas kan ada dua ya, imunitas seluler, ada humoral. Nah pada kusta itu tergantung nih, kalau dia yang kekebalan selulernya tinggi, itu dia nanti akan masuknya ke manifestasi klinis yang muncul tuh akan gambaran seperti Pauci basilar. Itu makin rendah kekebalan selulernya, itu dia makin kelihatan lepromatous atau multibasilar ya. Tapi kalau misalkan kekebalan humoralnya makin tinggi, kebalikan gitu tuh. Kebalikan dari yang tadi ya. Kalau humoralnya makin tinggi, biasanya pada kasus-kasus multibasilar gitu. Makanya nanti jenis reaksi yang terjadi juga akan berbeda tergantung dari imunitas pada pasiennya itu gimana kondisinya. Nah, tapi kalau jumlah bakteri makin banyak jumlah bakterinya, dia berarti makin ke arah multibasilar. Nah, pembagian klasifikasi ini ada dua yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah klasifikasi WHO dan Ridley-Jopling namanya. Kalau klasifikasi WHO itu cuma dibagi dua, Pauci basilar sama multibasilar. Biasanya dia nanti untuk klasifikasian ke treatmentnya. Jadi nanti kan treatmentnya dibagi dua ya, nggak banyak kayak Ridley-Jopling ini, cuma Pauci basilar, obat MDT-nya, MDT-PB, dan MDT-MD gitu. Tapi kalau Ridley-Jopling itu ada 5 spektrum namanya. TT ini namanya berarti tuberculoid polar. Kemudian yang depannya B ini ada 3 di tengah. Ini borderline tuberculoid, borderline lepromatous, dan lepromatous polar ya. Tapi kalau nanti teman-teman mendiagnosis, mungkin kalau belum dokter umum boleh lah ya diagnosisnya PB sama MB, tapi nanti kalau makin belajar harus bisa diagnosis secara pakai spektrumnya Ridley-Jopling. Nah ini klasifikasi WHO yang tadi udah dijelaskan. Kalau Pauci basilar kan, jadi ini ada kriteria utama, ini saya garis ya. Ini yang warnanya hitam ini klasifikasi utama yang paling atas, 3 paling atas, yang bawah tambahan. Jadi kalau ada salah satu dari tanda utama, maka dari utama MB, maka dia akan masuk klasifikasi ke MB ya. Kalau jumlah lesnya udah lebih dari 5, BTA-nya positif, kemudian gangguan saraf lebih dari 1, berarti masuk MB. Kalau kurang dari 5, cuma 1 penebalan sarafnya, dan BTA negatif, biasanya dia Pauci basilar. Yang lainnya nanti teman-teman bisa belajar lagi ya, lebih lanjut. Yang jelas lagi ini nih, anestesinya jelas kalau pada PB, kalau MB tuh kurang jelas. Dan biasanya kalau MB yang udah lepromatous, itu nanti ada madarosis, fesis leonin, ginecomastia gitu ya. Nah ini kasus MB gambarannya kayak gini teman-teman. Nih lihat, ini multibasilar ya, jadi dia banyak kan titik-titiknya, ini nodul-nodul di mana-mana ya. Kemudian ini nih nodul-nodul besar kayak gini ya. Ya, teman-teman. Ini di telinganya juga ada nih, teman-teman.
Selanjutnya ini juga ya. Tapi kalau yang ini dia patch. Maksudnya dia bukan nodul. Yang ini dia makul sama plak ya bentukannya. Terus kalau ini PB itu cuman biasanya dia lebih ke hipopigmentasi ya, dan lesinya cuman 1-5 ya. Nah, ini klasifikasi Ridley-Joplin. Kita mulai dari yang paling tinggi kekebalan selulernya, berarti paling bagus kondisi klinisnya. Ini pertama ada tuberkulate polar ya. Dia makulanya makula saja biasanya, tidak ada bentukan yang lain, dan atau dibatasi infiltrat. Biasanya ada jumlahnya cuma 1, maksimal 5 ya. Asimetris, jadi cuma sebelah biasanya, batasnya tegas. Kemudian ada sisiknya, anestesinya jelas dan BTA-nya negatif. Kemudian kalau borderline tuberkuloid itu makula bentukannya sama kayak TT, cuma bedanya di sini BTA-nya udah mulai positif nih, bisa kadang ada positif 1 gitu ya. Kemudian biasanya sih jumlahnya lebih banyak daripada TT. Gitu. Kemudian ada borderline yang benar-benar tengah-tengah. Biasanya khasnya dari borderline ini itu ada lesi punch out. Jadi kan tadi kalau yang BB tuberculate polar sama BT itu dia masih makula. Kalau ini udah mulai plakat nih bentukannya. Terus ada lesi punch out, itu dia kayak donat bentuknya nih ya. Bentuknya kayak donat. Jadi dia gitu. Ya. Kemudian biasanya BTA-nya udah positif. Anestesinya masih ada lah, tapi kadang jelas, kadang nggak jelas. Kalau borderline lepromatus, dia udah banyak tuh bentukannya, ada yang makul, ada yang plak, ada yang papul, udah multiple efloresensinya ya. Kemudian jumlahnya udah mulai susah dihitung, tapi masih ada kulit yang sehat dan bentukannya biasanya hampir simetris kanan dan kiri. Biasanya agak difus batasnya, jadi udah agak samar-samar ya, nggak sirkumskriptal lagi ya teman-teman. Kemudian anestesinya udah mulai nggak jelas dan BTA-nya udah positif. Nah ini LL, kalau LL tuh jelas ya, nodul di mana-mana, kemudian infiltratnya banyak, jumlahnya udah nggak bisa kehitung, udah banyak banget lah ya. Kulit yang sehat udah sedikit, kemudian biasanya permukaannya halus berkilat, anestesi udah jelas nggak ada. Jadi justru kerasa kalau yang ini pasien-pasien kalau LL ini justru tidak anestesi ya. Kemudian BTA positifnya itu biasanya positif 4, positif 3 gitu. Positifnya tinggi-tinggi. Kemudian yang ciri-ciri yang khas pada kasus LL itu yang suka ditemukan ada madarosis. Madarosis itu rontoknya alis ya. Rambut-rambut alis mulai rontok. Kemudian kadang di lesi BL juga udah ada tuh yang mulai madarosis nih. Kasus-kasus BL juga suka ada. Kemudian saddle nose, Leonin-Face, kalau saddle nose sama Leonin-Face itu udah pasti dia LL ya, udah pasti lepromatus polar. Kemudian ada megalobul di telinga, jadi infiltratnya banyak. Kemudian pemeriksaan klinis. Yang harus kita lakukan pertama pasti anamnesis ya, teman-teman gitu kan. Bercaknya timbulnya kapan? Kemudian kan ini penyakitnya itu menular ya. Jadi kita pasti cari sumber penularannya. Paling dekat adalah orang dekat, yaitu keluarga. Ada riwayat kontak atau tidak. Kemudian lahir dan tinggal di mana. Ini tujuannya untuk menanyakan apakah dia tinggal dan lahir di daerah-daerah endemis kusta. Contohnya di Tangerang, itu juga endemis ya. Kemudian riwayat pengobatan sebelumnya, ini terutama untuk kasus-kasus yang dia udah dalam pengobatan ya, kita harus tahu dia MDT-nya bulan keberapa, apakah dia udah RFT atau belum, release from treatment, atau dia belum mulai pengobatan sama sekali. Gitu. Jadi kita harus tahu ini kasus baru atau kasus pengobatan. Bahkan ada pasien-pasien yang dia sudah selesai pengobatan, jadi dia saya sudah selesai dong pengobatan MDT-nya, tapi dia datang dengan reaksi kusta. Nanti ada lagi kita bahas ya teman-teman reaksi kusta. Kemudian di sini ada pemeriksaan fisik ya selanjutnya. Untuk anamnesisnya nanti bisa ditambahin yang lain, tergantung ceritanya pasiennya kan, teman-teman bisa elaborasi sendiri. Tapi ini yang penting untuk ditanyakan. Kemudian pemeriksaan fisik ya.
Pemeriksaannya pasti pemeriksaan kulit yang pertama. Lihat dari bercaknya, di mana ada cacatnya atau deformitas atau tidak, kemudian diraba juga. Kemudian ditulislah itu efloresensinya bagaimana, distribusinya, lokasi, dan segala macam. Pokoknya status dermatologisnya harus jelas ya, teman-teman. Kemudian pemeriksaan saraf tepi. Nah, ini saraf-saraf yang biasanya paling sering mengalami kerusakan atau gangguan fungsi pada pasien kusta. Pertama ada saraf facialis, kemudian ada saraf auricularis magnus. Auricularis magnus itu juga sering banget tuh kelihatan. Jadi dia membesar di leher ya. Kemudian ada saraf medianus, saraf ulnaris, saraf radialis. Di kaki yang paling penting ada saraf peroneus communis dan tibialis posterior ya. Nah, ini cara-cara ini fungsi-fungsinya. Kalau auricularis magnus, dia mempersarafi daerah belakang telinga, facialis kan kelopak mata ya agar bisa menutup. Jadi kalau dia rusak berarti pasiennya jadi apa? Lagophthalmos gitu kan. Kemudian ulnaris. Ulnaris itu kan ini ada jari ya. Kalau ulnaris itu dia yang jari manis dan jari kelingking. Jadi ini ulnaris, yang ini medianus gitu ya. Baik untuk motoriknya maupun untuk sensoriknya. Kalau radialis dia di bagian dorsum ya, sama di pergelangan tangan. Kemudian kalau peroneus communis dia pergelangan kaki, tibialis posterior, jari-jari kaki sama sensorik untuk telapak kaki. Kalau saraf otonom dia mempersarafi kelenjar keringat, kelenjar minyak dan pembuluh darah. Jadi pada kasus-kasus kusta makanya dia kenapa bisa cacat ya karena saraf otonomnya nggak bagus gitu. Jadi pembuluh darahnya vaskularisasinya jelek juga gitu kan. Jadinya nggak ada asupan ke jaringan-jaringannya, nekrosis, mutilasi lah, rusak lah segala macam gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting itu melakukan palpasi ya pada saraf-saraf yang tadi udah disebutin. Palpasinya dinilai apa aja? Pertama ada penebalan. Kita harus raba ya, diraba. Oh ini ada pembesaran atau tidak. Kemudian dibandingkan selalu antara saraf sebelah kanan dan saraf sebelah kiri untuk lebih memperjelas juga. Kadang kalau besarnya slightly atau nggak terlalu jelas, kita jadi bisa lebih aware ya ketika kita bandingkan kanan dan kiri. Kemudian kita lihat ekspresi pasien, Anda nyeri atau enggak gitu ketika kita tekan. Kadang pasien bilang nggak nyeri, tapi ekspresinya menunjukkan nyeri, jadi kita jangan terkecoh. Kemudian 3 saraf yang wajib diraba itu di ulnaris, peroneus communis, dan tibialis posterior. Nah ini cara-caranya ya. Jadi yang pertama ulnaris, jadi teman-teman kan ada sulcus ulnaris ya, tahu kan teman-teman di mana posisinya, kemudian ditekan di bagian sana, ditekan, ini di bagian medial ya, ini kan tangan bagian medial, kemudian diraba di sulcus ulnarisnya, apakah ada pembesaran atau tidak. Ini kalau tibialis posterior, dia di dekat malleolus medialis, di belakang malleolus medialis, jadi di sini ya, itu diraba, apakah ada pembesaran atau tidak, dan nyeri. Kemudian peroneus communis, ini caranya kita, ini ditunjuk dulu, cari kaput dari fibula, habis itu mundur 1 sentian, sekitar 1 sentian, dia di belakang sini ada peroneus communis, dia di belakang kaput fibula biasanya ya. Atau nama lainnya itu poplitea lateralis. Teman-teman sampai sini kecepatan nggak? Mohon maaf. Sejauh ini tidak, dokter. Oke, lanjut ya. Soalnya biar ngejar waktu. Terus habis itu pemeriksaan fungsi saraf. Kan tadi kan palpasi ya. Nah sekarang kita pemeriksaan fungsinya. Fungsi itu berarti kekuatan maksudnya. Kalau untuk motorik, kalau sensorik, apakah dia ada anestesia atau tidak. Pertama dari mata dulu. Kenapa kita periksa mata? Karena nanti kalau kita baca-baca, kita bahas lebih lanjut nanti di bagian klasifikasi WHO itu ada namanya kecacatan. Tingkat kecacatan itu dibagi 2, kecacatan pada mata dan kecacatan pada tangan dan kaki. Jadi kita harus periksa juga bagian matanya untuk mengklasifikasikan tingkat kecacatannya nanti. Pertama matanya, kalau dari motorik kan teman-teman tahu ya, yang mempersarafi mata itu untuk motoriknya adalah nervus facialis sama levator palpebrum ya, yang buat mata kan. Kalau facialis itu untuk memejamkan mata, kalau levator palpebra buat ngangkat ya. Terus kalau nervus facialisnya rusak,
berarti dia nggak bisa pejam kan, makanya dia jadi lagophthalmos. Kita lihat ada lagophthalmos atau tidak. Pada pasien ini ternyata ada lagophthalmos di os mata sebelah kiri, ya. Kemudian dicatat lagophthalmos positif 3 mm, contohnya diukur pakai penggaris itu pada mata kiri. Kemudian untuk sensoriknya sebenarnya kita mau memeriksa fungsi dari nervus trigeminus, ya. Nah, itu yang dilihat corneal refleksnya. Kalau misalkan dia biasanya pakai kasa kan ya, tapi biasanya ini udah jarang dilakukan sih. Ini aku bintangin karena kita biasanya di lapangan tidak melakukan ini untuk pemeriksaannya. Cuman teman-teman kalau belajar boleh aja sih sambil diperiksa. Harusnya kan kalau dilakukan refleks kornea dia ngedip ya. Tapi pada pasien kusta kalau dia rusak dia nggak akan kedip. Gitu. Kemudian tangan. Di tangan itu untuk motoriknya pertama kita mau lihat kekuatan ototnya. Yang kita lihat pertama dari saraf ulnaris. Tadi ulnaris di jari mana aja? Jari kelingking sama jari manis ya. Di sini di cara pemeriksaannya, jadi kita pegang jari pasien jari 2, gigi 2, 3, 4 dipegang sama pemeriksa. Kemudian jari kelingkingnya ini itu diminta untuk aduksi dan abduksi. Jadi gerakin gitu ya sama pasiennya. Kalau dia nggak bisa berarti langsung ke lumpuh. Ya, berarti lumpuh ya pasiennya. Kemudian kita tekan di daerah pangkal kelingking ya, daerah pangkal kelingking, apakah dia bisa nahan atau tidak. Kalau dia nggak bisa nahan, berarti dia udah ada kelemahan sedikit. Berarti kita maksudnya kekuatannya sedang. Kalau dia bisa menahan dorongan, berarti kuat. Tapi kalau kita masih ragu juga, kita bisa konfirmasi dengan taruh kertas ya. Jadi kita jari pasien sama jari kita saling mendorong gitu. Menarik. Jadi kita tarik kertas dari tangan pasien. Kalau dia bisa menahan kertas tersebut, berarti tandanya kuat. Tapi kalau kita tarik kertasnya sudah terlepas, berarti kekuatannya lemah. Terus untuk nervus medianus ini kita mau melatih otot melihat kekuatan otot ibu jari ya. Kita pegang juga jarinya di sini 4 jari kecuali jari ibu jarinya di sini ekstensi ke atas posisinya. Kemudian kita lihat ada gerakan atau tidak. Kalau disuruh ekstensi aja dia udah nggak bisa berarti lumpuh. Tapi kalau kemudian kita dorong di bagian belakangnya ya, didorong ke depan. Kalau ada tahanan sedang, kalau ada tahanan berarti kuat, kalau tahanannya lemah berarti sedang. Kemudian radialis sama kita pegang di sini, kemudian disuruh mengepal pasiennya dan diekstensikan ke atas. Kemudian kita dorong dari atas sini dan diklasifikasikan sama ya kayak tadi ya. Dan yang paling penting adalah selalu bandingkan otot kanan dan otot kiri. Kemudian untuk sensoriknya, ulnaris dan medianus, teman-teman harus tahu dermatomalnya gitu. Jadi nanti kita tunjuk pakai ballpoint gini. Pak, ini nanti saya tunjuk di 2 titik ini. Pertama dijelasin dulu ya. Saya mau tunjuk di titik sini sama titik sini. Rasanya seperti ini ya Pak kalau ditusuk pakai ballpoint gitu. Sekarang Bapak boleh tolong pejamkan mata gitu kan. Terus nanti ditunjuk. Untuk masing-masing dermatom itu teman-teman minimal menunjuk 2 titik gitu. Karena kesimpulannya nanti ketika pasien tidak bisa menunjuk pada 2 titik di satu dermatom, di satu maksudnya daerah persarafan, berarti ada gangguan pada persarafan tersebut gitu ya. Nah ini kalau medial kita bisa lihat gambarnya dia di 3 jari ibu jari sama sampai ke jari tengah ya. Kalau ulnar 2 jari jari 4 sama 5. Kalau radial dia di dorsum. Ya, terutama di daerah dorsum. Kemudian ini kecacatan yang terjadi akibat kerusakan pada saraf-saraf di tangan ya. Kemudian kaki. Kalau kaki cek motoriknya itu terutama untuk mengetahui kekuatan dari nerve peroneus communis. Jadi pasiennya suruh duduk terus kakinya diekstensikan ke atas gitu. Kemudian ditekan dari atas dengan tangan kita ke bawah. Kalau dia bisa nahan berarti kuat, sampai kalau dia nggak bisa ekstensi sama sekali dia lumpuh. Nah ini kalau cacatannya namanya drop foot ya teman-teman. Kemudian untuk sensoriknya, ini bukan kekuatan otot, salah ketik ini. Kalau sensoriknya kita untuk mengetahui apakah ada anestesi di telapak kaki atau tidak.
Kalau misalnya ada kerusakan, ada anestesi, berarti ada kerusakan di tibialis posterior ya. Kemudian pemeriksaan penunjang selanjutnya yang kita biasa dilakukan itu adalah skin slit smear ya teman-teman untuk melihat BTA. Jadi lokasi pengambilan kerokan jaringannya itu ada yang pasti harus diambil itu di cuping telinga kanan dan kiri. Kenapa di cuping telinga? Karena karena kemungkinan besar, karena kan cuping telinga itu dia lokasi yang dingin ya. Jadi biasanya si M. lepra ini dia tuh berkembang biak paling sering itu di daerah-daerah yang dingin, anatominya dingin gitu. Makanya dia paling suka di cuping telinga kanan dan kiri. Kemudian cari 2-4 lesi lain yang paling aktif di regio tubuh yang berbeda-beda gitu. Kemudian difiksasi dengan api baru dibawa ke laboratorium. Selanjutnya sebenarnya urusannya orang lab sih, tapi teman-teman sebagai dokter kalau bisa tahu juga minimal nama metode pewarnaannya adalah metode Ziehl-Neelsen ya. Karena dia untuk tahan asam. Ini sama kayak tuberkulosis ya. MTB juga pakai Ziehl-Neelsen, pewarnaannya pakai karbofusin, habis itu dipanasin di atas api, terus dilunturin pakai asam alkohol 3%, kemudian di counter staining pakai methylene blue. Terus nanti akan ketemu nih bentuk-bentuk kuman kustanya. Ada yang namanya solid sama fragmented. Ini juga penting teman-teman tahu karena nanti ada yang namanya morphological index. Jadi kita harus tahu yang mana yang solid, yang mana yang fragmented. Kalau yang solid itu dia jelas ya. Jadi panjangnya ini, pokoknya ke sampingnya itu 4 kali dari lebarnya. Itu berarti dia solid. Tapi kalau fragmented, kelihatan di sini ada yang lubang-lubang gini. Kalau granular jelas ya, kecil-kecil gitu, bulat-bulat itu berarti granular. Ini kelihatannya kalau di bawah mikroskop ini ya. Tapi teman-teman nggak usah pusing. Nanti teman-teman kalau di praktek cuma dapat data angkanya doang, kok nggak beneran lihat di mikroskop gitu ya. Nah ini nanti teman-teman bakal ketemu kayak gini, tabel-tabel ini. Daun telinga kiri kepadatan 5+. Oh berarti tinggi banget tuh. Kalau 5+ tuh apa nih artinya? Coba dilihat di sini. 5+ berarti ditemukan 101 sampai 1000 basil tahan asam dalam satu lapang pandang. Jadi padat sekali dalam satu lapang pandang gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada indeks bakteri, angkanya dari 0 sampai 6+. Kemudian ada yang namanya indeks morfologi. Kalau indeks bakteri kita nggak peduli tuh mau bentuknya solid, mau fragmented, mau granular. Pokoknya kalau di dalam situ kelihatannya jumlahnya sekian dengan kuantitas sekian dalam lapang pandang sekian, berarti maksudnya positif yang mana nih? Jadi bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Plus 1 berarti 1 sampai 10 BTA dalam 100 lapang pandang dan seterusnya. Kemudian kalau indeks morfologi itu kita cuma mau lihat basil hidup. Jadi persentase basil hidup. Kenapa kita kenapa harus ada sih yang namanya indeks morfologi? Karena untuk mengetahui penularannya. Kalau masih banyak basil hidup berarti sebenarnya tingkat penularannya pasien ini nih makin tinggi kemungkinan untuk menularkan gitu ya. Tapi kalau dia banyak sih plus 4, tapi basil hidupnya kecil, cuman berapa persen gitu ya, nggak banyak gitu. Kebanyakan fragmented sama granulated, oh berarti dia sebenarnya udah nggak terlalu menular gitu. Tapi memang mungkin awalnya dia LL, makanya dia plusnya banyak gitu. Kemudian cara ngitungnya gini ya, jumlah solid dibagi jumlah basil solid plus non solid dikali 100%. Nah ini nanti cara ngitungnya gini teman-teman. Jadi kalau IB itu dijumlahin dari kepadatannya. Kemudian dibagi jumlah daerah yang kita ambil. Misalnya kita ambilnya di telinga kiri, kanan, paha kiri, bokong kanan. Berarti dibagi 4 karena ada 4 lokasi. Ini angkanya 4,25. Kemudian kalau yang IM itu dilihat yang solidnya dibagi jumlah yang solid dibagi ini ditambah yang fragmented granulated dikali 100% hasil segini. Jadi kalau misalkan IM-nya makin kecil angkanya, berarti dia makin bagus ya. Biasanya nanti buat ngelihat keberhasilan pengobatan juga bisa. Nah, kemudian bisa juga dilihat secara histopatologis ya. Gambaran histopatologis ini tergantung dari sistem imun seluler yang tadi dijelasin di awal. Karena PB dan MB itu beda. Kalau sistem imun seluler pasiennya masih bagus, dia gambaran yang muncul adalah paucibacillar. Histiosit, teman-teman tahu histiosit kan ya? Makrofag.
makrofag yang ada di kulit itu namanya histiosit. Kan beda-beda ya kalau di liver misalkan namanya Kupffer cell gitu. Kalau di kulit histiosit. Kemudian nanti dia datang tuh ke tempat kuman karena ada faktor-faktor kemotaktik sini gitu kan. Terus histiositnya datang ke situ. Nah, kemudian dia makan-makanin kuman di sana gitu. Kemudian karena si makrofagnya ini masih bagus fungsinya, jadinya sampai bersisa nih ada yang nggak kebagian makan kuman gitu. Akhirnya dia menjadi sel epiteloid yang tidak bergerak dan pipih. Kemudian nanti sel epiteloid ini dikelilingi oleh limfosit akhirnya membentuk tuberkel. Nah, tuberkel ini yang sifatnya invasif, jadi dia merusak jaringan-jaringan gitu. Jadi yang paling jelas pada kasus PB itu secara histopatologis akan terlihat tuberkel. Kemudian ada kerusakan saraf. Tapi kumannya sebenarnya cuma sedikit gitu. Makanya dia banyak sel epiteloidnya. Kemudian kalau dia sisnya rendah, berarti histiositnya ini nggak mampu dong buat menghancurkan kuman-kumannya. Bahkan histiosit ini jadi kendaraan buat M. leprae berkembang. Nah, ketika dia jadi kendaraan buat M. leprae ini, dia disebut sebagai sel Virchow atau sel lepra. Kemudian nanti dia akan banyak ditemukan di bawah epidermis, disebut sebagai subepidermal clear zone. Kemudian serologi ini untuk melihat antibodi ya, ada yang spesifik, ada non spesifik. Kemudian ada elektrofisiologi, biopsi saraf dan FNA sitologi. Kemudian untuk tata laksana ini juga penting ya, karena biasanya MDT itu sekarang udah nggak ada di rumah sakit lagi, adanya di puskesmas. Ya, jadi biasanya kalau ada pasien nih udah ke rumah sakit, oh mohon maaf di sana aja udah nggak ada MDT gitu. Jadi biasanya pasiennya dirujuk balik ke puskesmas untuk mendapatkan MDT. Nah, kemudian untuk non medikamentosa itu penting banget namanya konseling. Kenapa? Karena pasien-pasien kusta kan biasanya cacat-cacat ya, yang ada buntung segala macam gitu. Jadi mereka biasanya kena stigmatisasi dari masyarakat. Ada yang bilang penyakit kutukan dan segala macam gitu. Itu yang membuat mereka psikisnya bisa jadi depresi, bisa jadi stres gitu ya. Pasien-pasien kusta dia sulit mendapatkan pekerjaan, kan kasihan ya, sebenarnya mereka juga nggak minta buat sakit kusta gitu kan. Jadi mesti dijelaskan bahwa penyakit kusta ini bisa disembuhkan asalkan pengobatannya tepat gitu ya, dan tidak telat dan tidak terlambat. Kemudian penilaian kecacatan ini juga penting. POD itu sama sih penilaian saraf-saraf ya, fungsi saraf, tiap kunjungan ulang, kondisi klinis pasien gimana gitu ya. Kemudian apakah perlu rehab medik atau intervensi lain atau tidak. Nah, ini disebut sebagai MDT, sama kayak TBC ya, teman-teman. Jadi udah pakai multi drug terapi. Jadi dia bentuknya blister. Siapa saja yang mendapatkan MDT? Pertama, pasien baru yang terdiagnosis kusta atau pasien ulangan. Jadi dia udah sembuh sih, udah habis nih sebenarnya, dia udah selesai pengobatan pakai MDT-nya. Tapi dia relapse lagi, kambuh lagi gitu, atau putus obat, atau dia pindah berobat. Maksudnya dia di puskesmas ini nggak selesai, terus drop out, dia pindah ke puskesmas yang lain, berarti ngulang lagi dari awal. Atau dia berpindah klasifikasinya dari misalkan dari PB ke MB. Tapi kalau dari MB jarang banget pindah ke PB gitu. Biasanya sih dari PB ke MB gitu ya, makin buruk. Kemudian ini dosis-dosisnya. Teman-teman harus tahu ada 3 obat penting di MDT ini. Pertama ada yang namanya rifampicin, sama kayak TBC ya. Kemudian yang agak baru namanya dapson atau DDS. Dapson ini dia sifatnya bakteriostatik. Kalau rifampicin kan dia pokoknya dia membunuh bakteri. Kalau dapson itu dia nggak melemahkan aja. Sama lampren juga. Lampren itu nama lainnya clofazimin ya, teman-teman. Nah, ini dosisnya dibagi 2, tergantung klasifikasinya. Ada yang PB dan MB. Kalau kan karena pasien paling banyak itu pasien dewasa, jadi kita minimal hafal lah ya cara pengobatan yang pasien dewasa. Anak-anak mungkin agak jarang ya kasusnya, jadi nggak usah terlalu dihafalin banget kalau teman-teman bingung ya. Kalau
dewasa ini dia dari usia 15 tahun ke atas tuh udah dianggap dewasa. Jadi dia udah masuk ke dosis dewasa. Ada yang namanya bulanan, ada yang namanya dosis harian. Kalau dosis bulanan itu hari pertama pasien ngambil MDT di puskesmas dan diminum di depan petugas gitu. Jadi dia harus diminum di depan petugas. Dosisnya untuk PB itu 2 kapsul rifampicin, 1 rifampicin itu 300 mg, berarti dosisnya 600 mg, dan 1 tablet dapson 100 mg. Kalau MB sama kayak PB, tapi ditambah lampren. Ya, tambahnya lampren 3 tablet, satunya 100 mg, berarti dosisnya 300 mg. Kemudian dia pulang ke rumah. Hari kedua sampai hari ke-8, dia minum kalau yang PB cuma dapson doang, rifampicin cuma sekali sebulan doang. Kalau dapson harus setiap hari. Dosisnya sama 100 mg juga. Kalau MB, dia minumnya 2, lampren sama dapson. Tapi lamprennya cuma yang 50 mg. Ya. Kemudian sama dapsonnya sama 100 mg. Pada pengobatan PB itu ada 6 blister yang diminum selama 6 sampai 9 bulan. Ini bedanya sama TBC. Kalau apa namanya? Kalau pengobatan kusta itu sebenarnya kalau dia secara kumulatif dia nggak ngambil selama 3 bulan misalkan, berarti kan dia bolos 3 bulan nih, dia masih nggak apa-apa, nggak harus ngulang dari awal gitu. Jadi dia boleh lanjut. Kemudian kalau yang MB itu 12 blister diminum selama 12 sampai 18 bulan. Tapi biasanya kita kalau jelasin ke pasien nggak pernah bilang ini misalkan yang MB ya, nanti ibu harus pengobatan selama 18 bulan. Kita nggak pernah ngambil maksimal ya, kita selalu bilang 12 bulan atau 1 tahun. Supaya pasiennya oh ya 1 tahun gitu. Kan lebih baik kalau nggak ada yang putus ya obatnya gitu. Nah, ini untuk dosis anak-anak. Sebenarnya kombinasinya sama pada PB, rifampicin dan dapson. Kalau MB, rifampicin, lapren, dan dapson. Cuman yang membedakan itu dosisnya. Anak-anak tuh tergantung juga. Ini ada yang 10-14 tahun, dan ada yang 5-9 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun, nanti tergantung dosis berat badannya ya. Kalau rifampicin 10-15 mg per kilogram berat badan, dapson 1-2 mg, lampren 1 mg. Ya. Nanti ini dibaca lagi aja sama teman-teman ya, anak-anak. Karena nggak terlalu sering kasusnya. Kemudian, nah ini gambarnya ya, teman-teman harus tahu, ini blister MDT untuk kusta. Jadi di sini ada, nih aku kasih keterangan di bawahnya ya, DDS. DDS tadi apa teman-teman? Dapson ya, nama lainnya. Ini yang putih ini namanya dapson. Ya, ini dapson. Ada yang 50 mg, ada yang 100 mg. Tapi yang dewasa kita pakai yang 100 mg ya. 50 buat anak-anak. Kemudian ini dewasa, ini yang PB, ini yang MB, ini dewasa, yang ini anak-anak ya. Jadi beda dosisnya. Kemudian lampren itu yang mana nih? Yang lunak coklat, kapsul lunak coklat. Gitu. Berarti di PB nggak ada kan? Di PB nggak ada, dia cuma di blister MB. Yang mana nih? Yang bulat-bulat ini nih di samping yang putih-putih. Nih ya. Ini 3 biji, satunya berapa tadi? 100, berarti ini 300 mg. Sorry. Ya benar kayak gitu. Yang ini nih, sorry, yang ini 100. Ini 100, ini 50. Ini 100 dewasa ya. Kemudian 50 berarti 50. Yang bulat ini berarti 50 mg. Kemudian rifampicin yang mana? Yang merah. Yang 2 biji. Ada dia banyak ya, ada 150, 300, 450 sama 600 mg. Gitu. Nah, dia pemberiannya 1 kali sebulan, diminum 30 menit sebelum makan agar penyerapannya lebih baik. Jadi rifampicin diminumnya sebelum makan ya, bukan setelah makan. Terus yang setelah makan tuh ini nih, lampren. Kenapa? Karena dia efek sampingnya ke perut ya, ke pencernaan. Jadi lebih baik setelah makan. Kemudian ini kondisi khusus. Kalau pasiennya hamil dan menyusui gimana dok? Gitu. Oh nggak apa-apa, MDT dilanjutin aja, nggak ada dosisnya diubah-ubah. Kecuali mungkin ada perubahan kulit ringan pada anaknya karena cofezimin itu efek sampingnya jadi kulitnya berwarna coklat. Dosis tunggal untuk PB lesi tunggal ditangguhkan setelah melahirkan. Oh ya teman-teman tadi belum aku jelasin ya lupa. Jadi kalau PB itu ada yang dosis tunggal,
pada lesi tunggal. Jadi kalau lesinya cuma 1 biji, nggak ada lagi tuh di tempat lain, cuma 1 aja di situ. Itu dosisnya nggak pakai yang blaster itu ya, kita cuma pakai ROM. Ya, jadi cuma 1 bulan doang gitu. Tapi jarang sih biasanya. Jarang banget pasien yang cuma datang 1 biji. Biasanya tuh paling enggak 2. PB itu tetap aja nggak mungkin PB murni cuma 1 lesi doang gitu. Jadi tetap aja dikasihnya MDT PB. Kemudian kalau dia TBC gimana, kan udah dari rifampicin-nya gitu kan. Nah, berarti rifampicin-nya lanjutin aja. Rifampicin-nya itu nanti dosisnya ngikutin rifampicin-nya si TBC, tapi nanti dari kustanya dia yang PB cukup ditambah dapson aja 100 mg, untuk yang multibasiler ditambahnya berarti dapson dan lampren ya. Untuk lama pengobatannya ngikutin si kusta, bukan ngikutin si TBC gitu. Karena kalau TBC kalau misalkan dia TBC tapi dia MB, kan TBC harusnya 6 bulan doang nih misalkan. Kalau MB kan 12 bulan ya, berarti ngikutin yang TBC apa kusta gitu. Kemudian kalau HIV juga nggak apa-apa, pada pasien HIV MDT-nya tetap dilanjutkan aja. Kemudian kalau dia nggak bisa pakai rifampicin gimana dok gitu, alergi atau dia resisten atau dia punya penyakit hepatitis kronis gitu kan. Oh berarti gini, berarti kita harus, ini namanya terapi alternatif ya teman-teman. Kalau yang tata laksana kondisi khusus ini, kalau dia nggak bisa pakai rifampicin, berarti kita pakai namanya ofloxacin sama minocycline. Apa nih, ini baru nih, jadi nggak ada kan sebelumnya. Ini bukan MDT standar ya. Kalau dia nggak bisa pakai rifampicin, berarti gantinya ini clofazimin 50 mg, ofloxacin 400 mg, minocycline 100 mg per hari masing-masingnya dalam 6 bulan. Terus dilanjut lagi clofazimin dan ofloxacin atau minocycline. Jadi boleh clofazimin dan ofloxacin atau clofazimin dan minocycline selama 18 bulan. Jadi ini 24 bulan ya. Kalau dia nggak bisa rifampicin, atau bisa clarithromycin juga. Kemudian kalau dia nggak mau clofazimin, saya nggak mau kulitnya jadi gelap gitu kan, nggak hitam makin hitam nanti gitu. Kemudian boleh clofaziminnya diganti ya dengan ofloxacin per hari atau minocycline per hari, atau bisa juga dengan ROM tiap bulan, kayak yang tadi ROM tiap bulan tapi selama 24 bulan. Kemudian kalau misalkan dia nggak bisa minum dapson karena alergi atau anemia hemolitik, pada kasus PB berarti kan tadi kan kalau PB itu kan rifampicin sama dapson ya. Berarti karena dapsonnya nggak bisa, dapsonnya diganti sama clofazimin selama 6 bulan tetap. Tapi kalau kasus MB berarti rifampicinnya sama kayak biasa, clofaziminnya tiap hari dan 300 mg 1 kali tiap bulan. Jadi nggak dikasih ya malah kalau di MB tuh. Ya teman-teman, terus kalau anak-anak sama kayak gitu. Atau bisa juga kombinasi yang lain, KOM tuh berarti clofazimin, kemudian ofloxacin sama minocycline dosisnya sama, clofazimin 50 mg, ofloxacin tadi 400 mg, minocycline 100 mg per hari selama 6 bulan, kemudian dilanjut KO atau KM selama 18 bulan, atau rifampicin dan minocycline per bulan ditambah clofazimin per hari selama 12 bulan ya. Kemudian ini efek samping dari obat-obatnya. Yang paling penting tuh kalau rifampicin kan dia kencingnya merah ya teman-teman, udah tahu lah ya. Clofazimin kulitnya coklat. Kalau yang masalah GI itu biasanya itu tiga-tiganya bisa menyebabkan masalah GI ya. Dapson bisa bikin anemia hemolitik. Biasanya penanganannya dikasih Fe sama asam folat pasiennya. Kemudian yang serius itu ada yang namanya sindrom Dapson, tapi selama aku di Sitalasi nggak pernah nemu yang namanya sindrom Dapson ya. Jadi lesinya ada lesi makulopapular, terus ada gejala sistemik juga, bisa demam kayak gitu ya. Paling sering itu demam, pokoknya gejala-gejala sistemis lah. Nah itu berarti kalau memang dicurigai penyebabnya karena Dapson, Dapsonnya harus di stop, terus ditambah kortikosteroid dan di tapering off selama lebih dari 1 bulan. Kenapa? Kenapa harus lebih dari 1 bulan? Karena si Dapson ini dia bisa bertahan sampai 35 hari gitu.
Kemudian hiperpigmentasi karena rampren, dia nggak perlu obatin pakai apa-apa, di stop aja ramprennya, nanti dia akan hilang sendiri 6-12 bulan setelah rampren dihentikan. Nah, ini ada yang namanya RFT ya teman-teman, release from treatment, itu dinyatakan kalau sudah memenuhi lamanya ya, kalau PB 6-9 bulan, kalau MB 12-18 bulan. Kemudian ini nggak perlu periksa lab, pokoknya selesai aja gitu. Kemudian kalau ada cacat tingkat 1 atau tingkat 2, pernah reaksi BTA awal lebih dari 1, berarti harus diobservasi lebih lanjut, walaupun sudah RFT. Kemudian ada yang namanya default. Default itu kalau misalkan dia PB, tapi dia tidak minum MDT lebih dari 3 bulan, secara kumulatif, atau MB lebih dari 6 bulan. Berarti kita harus periksa klinis lebih lanjut. Kalau misalkan klinisnya aktif, berarti kita harus MDT ulang. Tapi kalau nggak aktif, sebenarnya nggak perlu diobatin lagi. Gitu. Terus ada namanya relapse. Relapse itu dia setelah RFT, dia muncul lesi baru. Kalau relapse MB, itu dia peningkatan indeks bakterialis lebih dari 2+2 atau lebih setelah RFT. Kemudian ada namanya reaksi kusta atau cacat pada kusta. Jadi reaksi kusta itu dia episode akut di antara perjalanan penyakit yang sangat kronis. Nah, faktor pencetusnya sebenarnya sih nggak jelas ya. Sampai sekarang faktor pencetus ini kalau kita anamnesis ya, itu nggak jelas. Kemudian ini ada 2 tipe 1 sama tipe 2, yaitu reaksi reversal sama ENL untuk tipe 2-nya. Perbedaannya apa? Pertama, kalau reaksi reversal, itu dia pada spektrum borderline. Bisa antara BB, EBT, BB, BL, pokoknya di antara itu ya. Karena dia kondisinya nggak stabil. Kemudian penyebabnya itu adalah yang terjadi patogenesisnya itu karena hipersensitivitas tipe lambat ya, tipe 4 yang lambat. Karena dia peningkatan sis yang mendadak ya, sistem imun seluler itu terjadi mendadak. Biasanya terjadi paling sering pada 6 bulan pertama pengobatan. Biasanya kelihatannya nanti lesinya makin aktif nih ya teman-teman. Ini kan tadinya misalkan dia cuma makula, ini kelihatan kayak ada papul-papul kecil-kecil gitu. Tadinya misalkan datar terus jadi plak kayak gitu. Atau yang tadinya hipopigmentasi jadi eritem, itu berarti maksudnya makin aktif. Atau tadinya nggak ada sih luka di sini nih lesi baru, lesi, kok sekarang jadi ada, berarti muncul lesi baru. Kemudian biasanya disertai neuritis, tapi bisa juga tidak. Kemudian kalau ENL itu dia biasanya pada tipe MB. Dia nggak mungkin pada tipe PB terjadinya. Antara dia bisa terjadi pada borderline lepromatose atau LL. Nah, yang terjadi itu karena reaksi humoral. Jadi dia hipersensitivitas tipe 3 ya, tipe imun kompleks. Karena imun kompleks karena ada antibodi kan kalau pada kasus MB itu humoralnya tinggi ya. Jadi antibodinya banyak, kemudian perikatan sama antigen membentuk imun kompleks, terus dia jalan-jalan di sirkulasi, mengendap di berbagai organ. Dia bisa bikin infeksi di mana-mana, kalau di ginjal dia di nefritis, kalau di testis jadi orkitis dan lain-lain ya. Jadi bisa di mana aja. Kemudian dia paling sering terjadi pada pengobatan tahun kedua. Kenapa? Karena makin banyak kusta yang mati kan, berarti antigennya juga makin banyak gitu. Dan makin banyak yang bereaksi dengan antibodi. Manifestasinya itu dia muncul nodus-nodus eritem, makanya dia disebut eritema nodul, lepromatosum pada kasus-kasus MB. Kemudian dia nyerinya biasanya pasiennya mengeluh itu, saya tuh nyeri dok di tangan, di kaki gitu. Nyeri aja gitu spontan. Kemudian biasanya dia bisa berlangsung 3 minggu atau lebih dan tidak terjadi perubahan spektrum atau tipe ya. Nah ini perbedaannya tadi. Kemudian ini teman-teman lihat ke bagian ini ya. Kalau reaksi tipe 1 itu dia di antara BL, BT sampai BL. Kalau tipe 2 itu 2 ini aja. MB sama BL sama LL. Kemudian ini jadi reaksi tipe 1 sama reaksi tipe 2 dibagi 2 lagi. Nanti ada ringan sama berat. Kalau tipe 2 ringan sama, dibagi juga ringan sama berat. Kenapa harus dibagi 2? Terutama pada reaksi reversal. Jadi kita harus menentukan dia ringan atau berat karena nanti tata laksananya berbeda. Kalau ringan itu biasanya kita nggak kasih kortikosteroid. Jadi lanjutin aja MDT-nya, kasih obat-obat simptomatis. Tapi kalau berat,
ada kemungkinan ditambahkan kortikosteroid gitu. Kalau tipe 2 biasanya dikasih kortikosteroid mau ringan atau berat gitu. Tapi kalau berat kan dosisnya berarti lebih tinggi ya. Nah, di sini perbedaannya kalau ringan itu biasanya dia nggak ada ulkus, nggak ada edem, sarafnya nggak ada yang terganggu, nggak ada demam ya. Tapi kalau berat tipe 1 berarti ada semua tuh. Kalau tipe 2 ada sama-sama ada ulkus, ada benjol, tapi nodusnya kalau yang ringan cuma sedikit, kalau yang berat banyak ya. Terus pada sarafnya sih yang paling penting. Kalau tipe 2 itu nggak ada yang terganggu. Kalau yang ringan ya, kalau yang berat fungsi sarafnya terganggu, yang ini tidak terganggu. Ini demam, ini bisa demam bisa enggak, ini demam. Terus yang paling penting adalah gangguan pada organ lain. Jadi dia biasanya ada gangguan pada organ-organ yang lain, tergantung sih imun kompleksnya tuh nyerangnya kemana. Tapi kalau dia udah kena wajah, itu udah pasti berat. Mau dia ada neuritis atau enggak, tapi kalau dia udah kena wajah, kita biasanya menggolongkan ke berat ya. Kemudian ini tata laksana reaksi ya. Kalau ringan kan tadi cuma berobat jalan, ya pokoknya simptomatik aja lah ya. Kalau berat, ini tambahannya kita kasih biasanya prednison, lampren nanti belakangan, kemudian apakah perlu ranap atau enggak, dan perlu dikasih lampren pada NNL berulang ya. Ini cara-caranya kalau dia ada kalau yang tipe berat pada tipe 1 maupun tipe 2 itu kita kasih prednison ya biasanya. Kemudian kita lihat nanti pada kontrol selanjutnya, oh dia makin bagus dosis, karena prednison itu kan kortikosteroid kan teman-teman tahu ya harus di tapering off, jadi kita nggak bisa langsung stop. Makanya itu fungsi dari dia kontrol per 2 pekan itu untuk diturunin nih dosisnya. Apakah dia mesti turun, apa dinaikin gitu intinya. Kalau dia makin baik diturunin, kalau tetap lanjutin lagi 1 minggu, kalau memburuk biasanya kita naikin. Kalau pada anak juga sama, tapi dosisnya sesuai berat badan aja gitu ya. Kalau ada neuritis kurang dari 6 bulan, biasanya prednisonnya dikasihnya selama 12 minggu ya, emang standar itu segitu sih. Sama sih pengobatannya intinya pakai prednison 12 minggu. Terus ini yang harus diperhatikan ya dalam pemberian prednison atau kortikosteroid yang lain, harus pakai pengawasan dokter karena pada pasien kusta saking dia nyerinya, dia reaksi nih ya ENL, nyeri banget dok. Dia nakal, dia ada yang waktu itu minum prednison 2 tahun tanpa tapering off. Terus pas dia datang-datang udah ada stria di mana-mana, strianya robek jadi ulkus. Jadi dia udah ekimosis juga di mana-mana itu karena akibat dari pemakaian prednison yang tidak terkontrol. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi apakah ada TBC, kencing manis, ada tukak lambung, ada infeksi sekunder. Ini kalau misalkan ada dan perlu banget nih kayaknya dia harusnya dikasih prednison, udah dirujuk aja mendingan ya. Kemudian prednison itu diberikannya dosis tunggal pagi sesudah makan. Teman-teman. Kenapa? Karena kan dia kan ada efek ke gastrointestinal ya. Kemudian dia nggak boleh dihentikan tiba-tiba karena ada namanya rebound fenomena ya. Nanti dia malah demam, nyeri otot dan lain-lain. Terus efek sampingnya juga harus tahu teman-teman, bisa bikin hiperglikemi. Makanya tadi ditanya pasiennya kalau diabetes pakai prednison nanti dia makin naik gula darahnya. Gangguan elektrolit bisa, kemudian bisa jadi mudah infeksi karena kan dia kan antiinflamasi, jadi dia neken sistem imun. Jadinya pasiennya lebih mudah infeksi. Kemudian bisa bikin perdarahan atau perforasi tukak lambung, sama Cushing syndrome yang paling terkenal ya. Nah ini cara tapering off-nya teman-teman buat prednison di ininya per 2 pekan ya. Jadi 2 minggu pertama sampai minggu ke-6. Jadi ada 12 pekan totalnya. Dosis awalnya 40 mg atau 8 tablet, terus minggu depan 2 minggu lagi diturunin 30. 2 minggu lagi turunin 20. Minggu lagi 15. Ini kalau smooth ya, kalau lancar gitu. Kalau pas tiap datang pasiennya membaik, tiap datang pasiennya membaik. Ini dosis prednison. Kortikosteroid itu kan ada banyak ya, ada prednison, metilprednisolon. Kalau Dexa kita nggak pakai pada kasus kusta. Tapi metilprednisolon bisa sebagai alternatif dari prednison. Teman-teman tahu ekuivalensi kan ya, dosis ekuivalen. Jadi kalau perbandingannya itu kalau si prednisonnya 40 mg,
Berarti dosis metilprednisolonnya itu 40 dibagi 5 dikali 4. Jadi kan dia 32 mg ekuivalennya. Terus nanti dihitung selanjutnya. Kalau minggu kedua berarti 24 dan seterusnya gitu ya. Itu dosis untuk dosis metilprednisolon. Oh, di Citanella kita pakai metilprednisolon ya teman-teman, bukan prednison. Terus lampren. Lampren ini kita jarang ngasih juga. Biasanya lampren ini dikasih kalau pasiennya itu udah ketergantungan lah sama steroid, baru dikasih tambahan namanya lampren atau clofazimine tadi ya. Dosisnya 300 mg per hari, atau bisa juga dibagi menjadi 3 dosis, 3 kali 100 mg selama 2 bulan. Habis itu baru di tapering off, 2 bulan kemudian jadi 200, 2 bulan kemudian di tapering off lagi jadi 100 mg, kemudian di tapering off lagi jadi 50 mg. Itu kan dosis harian ya, 50 mg ke 500. Terus ini indikasi pasien yang perlu dirujuk, PNL yang melepuh, terus ada ulkus, dia suhunya tinggi, pokoknya reaksi tipe 2 tapi yang berat. Atau dia reaksi reversal tipe 1 tapi dia ada neuritis, berarti yang berat juga. Ini yang berat-berat itu kalau bisa, kalau teman-teman udah nggak bisa di puskesmas, udah rujuk aja ke rumah sakit. Kemudian atau dia reaksi tapi sebenarnya ringan, tapi dia ada penyakit neuritis. Nah ini cacat ya, kita bahas sekarang cacat. Cacat itu akibat dari reaksi kusta yang udah, atau dia nggak reaksi tapi udah kronis kayak udah cacat ya. Cacat itu dibagi dua, ada cacat primer sama sekunder. Kalau primer itu dia penyebabnya karena penyakit itu sendiri. Kalau cacat sekunder itu akibat dari cacat primer, terutama karena kerusakan saraf. Nah ini bisa dilihat ada mata, tangan, sama kaki ya. Kalau primer itu yang tadi saya jelaskan, ada lagophthalmos, claw hand, ada drop foot. Kalau sekunder tuh gara-gara dia lagophthalmos nih, kan jadi kebuka terus matanya, ya kan? Jadinya mudah terinfeksi, jadi keratitis, ektropion, lama-lama pasiennya buta deh karena kena retinanya gitu misalkan. Jadinya dia kelanjutan dari lagophthalmosnya gitu. Nah, terus misalkan claw hand, karena dia claw hand atau misalkan anestesi, penyumbatan pembuluh darah kena saraf otonomnya, jadinya vaskularisi berkurang, makanya dia jadi absorpsi, mutilasi, kontraktur. Claw hand kelamaan kayak begini kan lama-lama kontraktur gitu. Jadi kontraktur, absorpsi, mutilasi itu semuanya masuk ke sekunder. Nah, ini proses terjadinya ya. Kemudian, nah ini contoh-contohnya, ini claw hand, kayak gini tangannya, ada kontraktur semua, lama-lama jadi kaku, jadi kontraktur tangannya. Kemudian ini ulkus, ini mutilasi nih tangannya, udah nggak jelas lagi nih jarinya. Banyak ya kita lihat kadang kalau teman-teman lewat itu tuh yang lampu merah Gading Serpong ya, atau di kota-kota Tangerang tuh masih banyak yang minta-minta tangannya udah pada kayak gini. Itu tuh sakit kusta tuh orang-orangnya, tapi mereka nakal biasanya, karena kalau mereka diobatin terus mereka sembuh, mereka nggak bisa minta-minta lagi, kadang kayak gitu. Terus nah ini kelainan akibat gangguan fungsi saraf ya, tadi fasialis, lagophthalmos, teman-teman udah tahu lah ya, tadi ini udah dijelasin ya. Kalau peroneus komunis, jadi kakinya dog foot, kaki semper ya bahasa Indonesianya, kaki semper. Terus kalau tibialis posterior, kakinya jadi kayak clawing juga gitu. Nah ini tingkat kecacatan yang tadi aku bilang harus dicatat kalau ada 0, 1, 2, 3. Jadi kalau kita bikin diagnosis misalkan gini, MH morbus Hansen gitu ya, MHMB cacat tingkat 2. Kalau ada reaksi ditulis juga MHMB, PNL cacat tingkat 2. Jadi harus ditulis semua sampai cacatnya juga. Terus untuk rehabilitasinya kan kayak kalau udah cacat ya udah mau diapain lagi kan gitu. Rehabilitasi medik misalkan pakai splinting apa sih tangannya yang dilurusin gitu pakai stick es krim kalau belum terlalu parah ya bisa. Terus habis itu apakah perlu bedah plastik atau rekonstruksi kekaryaan. Jadi karena dia udah terlanjur cacat jadi bekerjakan aja gitu. Diajarin jahit dan segala macam. Sama rehabilitasi sosial ya supaya mereka nggak terstigma, nggak malu dengan ada stigmatisasi itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditambahkan atau kurang jelas? Ya, sebelumnya baik. Maaf ya, lama banget. Jam berapa sih sekarang? 20.55 dong. Oh, nggak terlalu lama lah ya. Iya. Ya, udah ngebut.
Siap, Dok. Ya, sebelumnya terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya. Mungkin langsung saja ya teman-teman dan para dokter yang ada di ruangan ini, bagi yang ingin bertanya bisa untuk on mic atau menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Saya izin bertanya, Dok. Ya, silakan Ririn. Iya. Sebelumnya terima kasih dokter atas presentasinya. Saya izin bertanya, apakah eh, pada kusta ini diberikan profilaksis, maksudnya kepada keluarganya atau orang-orang mungkin yang punya faktor resiko seperti mempunyai komorbid, ada DM, penyakit jantung dan lain-lainnya. Soalnya kan pada TB diberikan profilaksis gitu ya dok, karena menular gitu. Apa pada kusta juga ada diberikan profilaksis? Terima kasih. Langsung dijawab, Gina. Ya, silahkan dokter. Boleh, Dok. Oke, makasih banyak Ririn ya atas pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Sampai saat ini ya teman-teman, kalau di kita sih kita nggak pernah ngasih profilaksis ke pasien. Kenapa? Karena dia kan posisinya kronis ya. Ketahuan aja udah bertahun-tahun gitu tuh, ya kan? Gimana kita mau kasih profilaksis? Bisa jadi keluarganya sebenarnya udah kena, tapi nggak muncul manifestasi karena sebenarnya kusta itu tuh tergantung dari imunitas orangnya gitu. Benar sih tadi, apalagi kan kalau DM gitu-gitu gimana ya, nanti takut ketularan gitu kan. Tapi sejauh ini sih kita kurang efektif lah, nggak ada cerita-cerita dikasih profilaksis gitu. Karena dia prosesnya kronis, nggak semudah itu sebenarnya sih buat menular kayak TBC kan cepet banget ya. Ini kan masa inkubasinya bisa bertahun-tahun. Gejala klinis juga kelihatan paling cepat tuh 3 bulan, tapi jarang banget yang cuma bulanan. Biasanya tahunan. Biasanya kalau dia udah kayak begini, itu dia kepaparnya misalkan umur 20 tahun nih, dia udah kelihatan ada kusta. Itu mungkin dia kepaparnya udah 5 tahun yang lalu sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada namanya biasanya nggak ada profilaksis ya pada kasus kusta. Baik dokter, terima kasih dok. Ya, terima kasih Ririn dan dokter atas penjelasannya. Bagi teman-teman dan para teman-teman yang ada di peserta ini, ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, moderator. Silakan Runi. Iya, saya izin bertanya dokter, kalau untuk pengobatan tata laksana kusta ini kan selama 6 bulan ya dok. Itu apabila pasiennya itu tidak patuh minum obat dalam kustanya dok selama 6 bulan itu. Terima kasih banyak dok. Ya, jadi pertanyaannya gimana kan 6 bulan. Terus kalau dia nggak patuh, iya dok, gimana? dalam jangka 6 bulan itu misalkan pasien ada bolos minum obat, itu dapat dikatakan gagal pengobatannya itu apabila pasien berapa lama ya dok bolos minum obatnya itu dok. Begitu dok, misalkan pasiennya tidak patuh. Oke, ya terima kasih Runi pertanyaannya ya. Kita balik lagi ya ke slide atas ya teman-teman biar ingat lagi. Jadi kalau lama pengobatan kusta itu tergantung klasifikasi ya yang pertama. Kalau dia PB itu dia 6 sampai 9 bulan. Tapi kalau dia MB itu dia 12 bulan sampai 18 bulan ya. Jadi ini kumulatif ya, bukan kayak TBC gitu yang kalau dia ini nanti ada drop out segala macam. Dia juga ada drop out, tapi dia sifatnya kumulatif, nggak harian gitu. Jadi misalkan bulan pertama dia bolos minggu, bulan depannya dia bolos seminggu, bulan depannya dia bolos seminggu, bulan depannya dia bolos seminggu. Berarti 4 bulan pertama itu dia udah bolos 4 minggu kan. Itu di total baru berarti bolos sebulan. Dia masih boleh lanjut gitu. Karena kalau di sini kan ada range ya. Jadi 6 blister selama 6 bulan, nggak kayak gitu. Kalau TBC kan 6 bulan kok gitu kan. Kalau ini dia dikasih range tuh 6 sampai 9 bulan. Oh, berarti dia boleh bolos sampai maksimal 3 bulan secara kumulatif untuk PB. Kalau MB dia 12 sampai 18 bulan berarti dia boleh bolos maksimal 6 bulan. Kalau lebih dari itu
baru dia dikatakan gagal pengobatan ya. Itu apakah terjawab? Baik, dokter, berarti tadi untuk pengobatan 6 sampai 9 bulan itu bolosnya 3 bulan kumulatif ya, Dok. Pas bulan itu 6 bulan kumulatif ya, Dok, bolosnya. Dokter, mohon maaf, sepertinya masih termute, Dok. Halo? Ya. Dokter. Jadi di sini ada yang namanya default. Kalau dia bolos itu namanya default ya. Kalau PB bolos lebih dari 3 bulan secara kumulatif atau MB bolos lebih dari 6 bulan secara kumulatif, dia harus datang lagi, diperiksa lagi dari awal gitu. Tapi belum tentu dikasih MDT lagi, tergantung klinisnya. Kalau klinisnya ada cardinal sign-nya, aktif lagi lesinya, berarti kita diagnosis ulang dan diklasifikasikan ulang. Apakah dia MB atau PB. Jadi kayak ngulang lagi gitu loh dari awal. Tapi kalau misalnya ternyata dia dia udah beneran sembuh nih, kayaknya udah nggak aktif, ya nggak usah diobatin lagi gitu. Berarti dia udah beneran sembuh gitulah. Walaupun dia MDT-nya nggak kelar. Gitu. Jadi nanti tergantung klinisnya lagi. Tapi tetap harus diobservasi pun dia nggak aktif. Mungkin saat itu dia udah nggak aktif sih, tapi bisa jadi 3-6 bulan, yang kayak tadi yang panah-panah itu ya, observasi 3-6 bulan, dia harus lihat lagi, diobservasi lagi. Terutama yang kita lakukan klinis ulang ini nggak cuma dari cardinal sign dong ya, cardinal sign ini ya BTA-nya yang dibandingin. Kalau misalkan BTA-nya naik, lebih +2 terutama, berarti dia gagal nih pengobatannya atau relapse gitu ya. Ada yang kurang jelas lagi Rumi? Baik, dokter, terima kasih banyak, Dok, atas jawabannya. Terima kasih Runi dan dokter atas penjelasannya. Bagaimana untuk teman-teman dan dokter yang ada di ruangan ini? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan lagi. Kita masih buka sesi tanya jawabnya. Izin bertanya, Lia. Iya, silakan Nurul. Baik dokter, saya izin bertanya. Untuk obat-obatan yang diberikan pada pasien kusta ini, apa ditanggung BPJS atau tidak ya dok? Mungkin itu saja dok. Terima kasih dok. Oke, makasih pertanyaannya. Sejujurnya aku nggak begitu. Tapi kalau pasien kusta sih pakai BPJS sih, tapi bisa umum juga gitu. Karena dia kan obatannya ditanggung, dia bahkan ada tata laksana dari pemerintah kayak TBC gitu loh, ada pedomannya. Terus dia ngambil MDT-nya kan juga dari puskesmas. Gitu. Tapi kalau dia nggak punya BPJS ya nggak bisa. Ditanggung BPJS kok. Kalau dari puskesmas kan. Baik dok, terima kasih dok. Baik, terima kasih Nurul dan dokter atas penjelasannya. Bagaimana dari teman-teman dan dokter yang ada di ruangan ini? Mas, bila ingin bertanya masih dipersilahkan ya dok. Kita batasi sampai jam berapa ini dok? Kira-kira. Terserah dari panitia, nggak apa-apa dari Gina aja. Baik. Dokter, ada pertanyaan. Sebenarnya dari saya dok. Boleh nanya ya dok? Ya. Tadi kalau nggak salah kan ada untuk reaksi kusta dan catat kusta itu kan dirujuk ya dok, ada beberapa kriterianya tadi. Nah yang ingin saya tanyakan sebenarnya kita sebagai dokter umum nantinya itu merujuknya apakah ke spesialis dermato atau ke departemen di bagian cacat yang dialami oleh pasien ya dok. Misalnya kan tadi ada exophthalmos, lagophthalmos ya dok, kan bisa nanti ke departemen mata atau bagaimana ya dok? Atau harus ke dermato terlebih dahulu ya dok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah untuk cacatnya, sebenarnya kan, tapi gini, kalau dari puskesmas, tetap kalau didiagnosisnya kusta,
Kan itu kan cacat kan kayak apa ya? Diagnosis tambahan lah ya. Penyebabnya kan kusta tetap ya. Kita tetap merujuknya ke dokter kulit gitu. Bahkan kusta neural yang nggak ada lesinya itu dirujuknya ke dokter kulit dulu gitu. Padahal kan dia kan glowing gitu kan, ya nggak ada lesi kulitnya sama sekali gitu tuh. Saya tetap ke dokter kulit dulu. Karena yang ngatur dosis-dosis buat reaksinya itu dokter kulit. Dokter mata mungkin untuk pemeriksaan lebih lanjut ketika misalkan dari lagoftalmosnya terus dia misalnya ada penurunan visus, udah ada mulai kecacatan yang tingkat 2 kan kalau lagoftalmos ya dia udah tingkat 2 sih, cuma maksudnya misalnya belum ada penurunan visus. Tapi kalau udah ada penurunan visus, yang perlu diperiksa lebih lanjut nih, baru nanti sama dokter spesialis kulitnya akan di-refer ke sejawat mata gitu. Tapi tetap ke dokter kulit dulu. Kalau basicnya kusta. Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin dari peserta di ruangan ini? Dipersilahkan. Udah kali Luna, Iya. ditunggu dulu saja. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya dokter dan teman-teman. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dokter dan teman-teman yang sudah hadir di diskusi malam ini. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada MC kita, Ririn. Baik, Masya Allah ya untuk diskusinya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Hasna, Umi Nuli, dan teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir ya. Kemudian semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Hasna bisa kita ambil manfaat dan nanti kita bisa mengamalkan ilmunya saat di rumah sakit ataupun di puskesmas. Selain itu, semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebagai MC, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Teman-teman dan dokter semua mungkin bisa yang camp kita dokumentasi terlebih dahulu. Beberapa sudah di luar ya. Izin dokumentasi ya dok. Mungkin bagi yang belum on cam teman-teman dan dokter boleh untuk on cam terlebih dahulu. Nah, baik, bagaimana ada yang bisa untuk bantu screenshot teman-teman? Ya, saya bantu ya. Ya, terima kasih. Silakan, We. Ya, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum semuanya. Senyum. Oh, udah mas. 1, 2. Oh ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama aku stop record ya. Akhir.